Teman-teman, kali ini saya akan men-sharingkan tools fundamental data pada apps HQ Saham IDX. Ini sering dipakai untuk teman-teman yang tidak ingin trading atau lebih memilih sebagai investor. Teman-teman bisa membahas di sini mengenai beberapa indikator-indikator fundamental analisis. Kembali lagi kita pakai contoh tadi KAF. Kita lihat valuation ratio-nya. Nah, ini adalah perbandingan harga saham KAF dibandingkan dengan pendapatan perusahaan KAF ini ya. Berdasarkan jangka waktu 12 bulan terakhir. Jadi ini TTM itu maksudnya adalah 12 bulan terakhir. Ini tidak ada angkanya yang menggambarkan bahwa memang KAF ini dalam posisi masih rugi. Bila dibandingkan dengan data industrinya, KAF ini tentunya kurang baik. Bisa juga dilihat di sini. Untuk indikator-indikator lainnya, terlihat bahwa KAF ini masih di bawah rata-rata industrinya. Nah, kalau teman-teman ingin melihat bagaimana KAF ini menghasilkan keuntungan, kita bisa lihat di profitability. Di sini ada beberapa indikator profitability dari gross margin, operating margin, pendapatan sebelum pajak, juga pendapatan bersihnya. Bila kita lihat di sini, secara keseluruhan, sepertinya KAF ini masih di bawah rata-rata industrinya. Untuk data per lembarnya, per lembar saham KAF, bisa klik per share data. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini, sebagian besar kondisi per share datanya itu masih kurang bagus ya dibandingkan data industrinya. Nah, untuk melihat efektivitas KAF dalam menjalankan usahanya, bisa kita lihat di sini bahwa pendapatan berdasarkan modal yang ada di KAF itu kurang baik ya, minus 0,17%. Ini jauh sekali di bawah rata-rata industrinya. Lalu bisa juga kita lihat pertumbuhan dari KAF ini. Nah, sampai dengan kuartal kedua, kita lihat EPS-nya ini minus. Ya. Jadi data-data fundamental KAF ini sebenarnya kurang bagus ya teman-teman. Lalu kita lihat kekuatan dari saham KAF ini. Hasilnya juga sama, ini tidak terlalu baik dibandingkan dengan industrinya. Nah, long term debt ini adalah pinjaman KAF dalam jangka panjang dibandingkan dengan modalnya dia. Semakin besar pinjamannya, itu untuk industri KAF ini belum tentu baik, karena kalau kita lihat secara rata industrinya, pinjaman jangka panjang dibandingkan modalnya untuk perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dengan KAF itu ada di 1,15, sedangkan KAF 36,57, jauh lebih besar. Demikian juga total hutangnya. Jadi KAF ini hutangnya sudah melebihi dari modalnya. Kalau secara industri itu sebetulnya total hutangnya itu hanya sebesar 7% dari total modalnya. Selain itu kita bisa lihat juga dari bagaimana efisiensi dari KAF. Dari perputaran asetnya, dari perputaran persediaannya,
dari perputaran piutangnya maupun perbandingan pendapatan bersih dibagi dengan biaya tenaga kerjanya. Ya, secara keseluruhan KF ini masih di bawah rata-rata industrinya. Nah, untuk dividen, KF ini terlihat jarang membagi dividen ya teman-teman. Jadi kita lihat di sini terakhir saja dia hanya memberikan return buat para investor 0,48, sedangkan secara industri 1,71. Nah, kita bisa membuat perbandingan saham KAF ini dengan saham-saham sejenis. Kita contohkan di sini adalah beberapa saham kita masukkan yang satu jenis usaha dengan KAF. Klik saja di sini. Ya, dari 4 saham yang kita bandingkan, terlihat bahwa KAF ini tidak jauh lebih baik dari saham-saham yang lain. Nah, kalau teman-teman melihat dari perbandingan ada saham lain yang lebih bagus, silakan dianalisa kembali saham tersebut. Ya. Nah, selain tampilan tadi, teman-teman juga bisa melakukan screener ya. Nah, screener dari sisi fundamental analisis. Ya. Di sini ada valuasi rasionya, ada profitability-nya, ada per share-nya, efektivitasnya. Jadi teman-teman pengen melihat misalnya contoh, saya mau cari saham-saham yang sering bagi dividen, ya kan? Nah, contohnya payout ratio, kemudian dividen yield-nya di atas 5. Kita bisa langsung klik di sini. Kita klik full match, di sini kriterianya. Kemudian kita klik, harus diberi nama dulu, dividen. Bisa kita beri tambah, ketikkan di sini dividen. Kita ketikkan dulu screen name-nya dividen. Lalu pilihannya adalah full match. Saham-saham yang mana yang akan dipilih di sini? Saya pilih LQ45 yang liquid. Lalu klik run screener. Nah, di sini banyak pilihan-pilihan saham yang teman-teman bisa pantau atau bisa investasi di sini berdasarkan dividennya. Kita pilih saja mana yang bagus skornya. Ternyata di sini skornya 100 semua. Nah, dari 7 ini teman-teman tinggal bisa pilih lagi valuasi lainnya. Jadi teman-teman di sini juga perlu belajar fundamental analysis untuk men-screening saham-saham berdasarkan fundamentalnya yang layak kita investasikan untuk jangka panjang. Menu yang terakhir di sini adalah Analyze Data. Analyze Data menampilkan secara grafis indikator-indikator fundamental dari KAF. Di sini ada total aset, pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, total ekuitas, sampai dengan net profit marginnya. Kita klik net profit margin di sini, kita klik saja show histogramnya, lalu akan muncul pertumbuhan dari net profit marginnya berdasarkan data tahunan. Oke, itu saja teman-teman sharing mengenai tools untuk fundamental analisis. Sampai jumpa di sharing saya berikutnya.